Bayangkan, ada seorang pemuda paling tampan, paling kaya, dan paling harum di seluruh Makkah. Setiap langkahnya membuat orang menoleh. Pakaiannya lebih mahal dari para bangsawan. Ibunya sangat mencintainya. Hidupnya sempurna. Namun suatu hari, ia memilih meninggalkan semuanya. Harta, kemewahan, keluarga, bahkan kenyamanan hidup demi mempertahankan satu kalimat, "Aku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya." Inilah kisah sahabat Nabi paling mengharukan, Mus'ab bin Umair. Di kota Makkah, nama Mus'ab bin Umair sangat terkenal. Ia bukan sekadar pemuda biasa. Ia berasal dari keluarga bangsawan Quraisy yang kaya raya. Ibunya, Khunas binti Malik, adalah wanita terpandang yang sangat memanjakan anaknya. Mus'ab selalu memakai pakaian terbaik, kain Yaman yang mahal, sandal terbaik, dan minyak wangi paling harum. Konon, jika Mus'ab berjalan melewati suatu jalan, orang-orang tahu ia baru saja lewat karena aroma wanginya masih tertinggal di udara. Para pemuda iri kepadanya, para wanita kagum kepadanya. Hidup Mus'ab seperti mimpi. Tidak ada yang menyangka pemuda semewah itu akan menjadi salah satu manusia paling miskin demi Islam. Suatu hari, Mus'ab mendengar tentang seorang lelaki bernama Nabi Muhammad SAW yang diam-diam mengajarkan agama baru. Agama yang mengajarkan tauhid, menyembah hanya kepada Allah, melawan kesombongan dan kezaliman Quraisy. Diam-diam, Mus'ab mendatangi rumah Al-Arqam. Di sanalah ia mendengar ayat-ayat Al-Quran untuk pertama kalinya. Dan saat itu juga, hatinya bergetar. Bukan karena harta, bukan karena kekuasaan, tapi karena kebenaran. Hari itu, Mus'ab masuk Islam. Namun, dia merahasiakannya, karena ia tahu, jika keluarganya mengetahui hal itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Rahasia itu akhirnya terbongkar. Ibunya murka besar. Wanita yang dulu memanjakannya berubah menjadi orang pertama yang menyiksanya. Mus'ab dikurung, tidak diberi makan dengan layak, dipisahkan dari kemewahan. Seluruh hartanya dicabut. Tubuh Mus'ab yang dulu gagah dan terawat mulai kurus. Wajah tampannya berubah pucat. Para sahabat bahkan hampir tidak mengenalinya lagi. Suatu hari, Nabi Muhammad SAW melihat Mus'ab datang dengan pakaian penuh tambalan. Nabi Muhammad SAW menangis. Beliau berkata bahwa dahulu tidak ada pemuda di Makkah yang hidup lebih mewah daripada Mus'ab. Namun kini ia meninggalkan semuanya demi Allah dan Rasul-Nya. Bayangkan, dari pemuda paling kaya menjadi manusia yang kelaparan. Dari pakaian mahal menjadi kain lusuh penuh jahitan. Namun iman di dadanya tidak pernah runtuh. Ketika Islam mulai berkembang, penduduk Madinah meminta seorang guru untuk mengajarkan Islam kepada mereka. Dan Nabi Muhammad SAW memilih Mus'ab bin Umair. Bukan orang tua, bukan orang kaya, bukan pemimpin perang, tapi pemuda yang pernah kehilangan segalanya demi iman. Di Madinah, Mus'ab berdakwah dengan kelembutan. Ia tidak memaksa, tidak membentak, tidak menghina. Ia hanya membaca Al-Quran dan menyampaikan kebenaran dengan hati. Sampai akhirnya, tokoh besar Madinah seperti Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam melalui dakwahnya. Dan sejak saat itu, Islam menyebar sangat cepat di Madinah. Bahkan, sebagian ulama mengatakan, tanpa dakwah Mus'ab, hijrah Nabi ke Madinah mungkin tidak akan semudah yang terjadi. Tahun demi tahun berlalu, hingga datang perang Uhud. Dalam perang itu, Mus'ab bin Umair memegang bendera kaum muslimin. Ia bertempur dengan gagah berani. Ketika pasukan musuh menyerangnya, Mus'ab tetap mempertahankan bendera Islam. Bahkan saat tangan kanannya putus, ia memegang bendera dengan tangan kiri. Saat tangan kirinya ditebas, ia mendekap bendera itu dengan dadanya. Sampai akhirnya, ia gugur sebagai syahid. Setelah perang selesai, para sahabat berjalan di antara tubuh-tubuh syuhada yang bergelimpangan di padang Uhud. Debu perang masih berterbangan, bau darah memenuhi udara. Tangisan mulai terdengar di berbagai sudut medan perang. Lalu, pandangan Rasulullah tertuju kepada satu jasad. Itu adalah Mus'ab bin Umair. Tubuhnya penuh luka. Wajahnya nyaris tak dikenali. Beberapa sahabat menundukkan kepala. Mereka seperti tidak percaya. Pemuda tampan yang dulu berjalan dengan pakaian terbaik di Makkah, kini terbaring di atas tanah berbatu tanpa harta sedikit pun. Dan yang paling memilukan, ketika para sahabat ingin mengafani jenazahnya, mereka tidak menemukan kain yang cukup. Jika kain itu digunakan menutup kepalanya, kakinya terbuka. Jika digunakan menutup kakinya, kepalanya terlihat. Pemuda yang dulu hidup dalam sutra mahal, akhirnya wafat tanpa kain kafan yang layak.
Nabi Muhammad SAW berdiri memandang jasad Mus'ab dengan mata yang berkaca-kaca. Beliau teringat masa lalu Mus'ab, pemuda yang dulu rambutnya selalu rapi, pakaiannya paling indah, dan aroma wanginya memenuhi jalan-jalan Makkah. Namun hari itu, yang tersisa hanyalah kain pendek penuh kesederhanaan. Kemudian Nabi Muhammad SAW membaca ayat, di antara orang-orang mukmin itu ada yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Suasana menjadi sangat hening. Sebagian sahabat menangis sambil menahan suara karena mereka sadar Mus'ab telah membuktikan cintanya kepada Allah bukan dengan kata-kata, tetapi dengan seluruh hidupnya. Ia kehilangan masa muda, kehilangan keluarga, kehilangan kekayaan, dan akhirnya kehilangan nyawanya demi mempertahankan Islam. Tetapi justru karena itulah namanya hidup sampai hari ini. Hari ini, banyak manusia rela meninggalkan iman demi dunia. Namun Mus'ab bin Umair meninggalkan dunia demi iman. Ia kehilangan harta, tetapi mendapatkan surga. Ia kehilangan kemewahan, tetapi namanya dikenang sepanjang zaman. Dan mungkin, di langit sana, Allah memuliakan pemuda kurus dengan pakaian lusuh itu lebih tinggi daripada para raja dunia. Dan setiap kali kisahnya diceritakan, hati manusia kembali diingatkan bahwa dunia yang kita banggakan hari ini suatu saat akan hilang. Namun pengorbanan di jalan Allah tidak akan pernah hilang di sisinya. Semoga kita bisa mencintai Allah meski harus kehilangan sesuatu. Karena kisah Mus'ab bin Umair mengajarkan satu hal, tidak ada pengorbanan yang sia-sia di jalan Allah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel Aksara Cerita Islami, karena di sini kita akan terus menghadirkan kisah-kisah Islam yang menyentuh hati dan menguatkan iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.